saya, Pak Haryanto. Pada kesempatan kali ini, anak-anak kalian akan belajar materi tematik kelas 3 pada bagian tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pada bagian subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, anak-anak, kalian sudah belajar belum? Ayo yang belum, bukunya dibuka. Kalian harus tetap semangat untuk belajar meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19. Dan anak-anak jangan lupa ingat pesan ibu dengan menerapkan protokol kesehatan. Ingat 3M. Apa saja ya anak-anak? Masih ingat? M yang pertama, memakai masker. Iya, betul sekali. M yang kedua, mencuci tangan di air mengalir dengan menggunakan sabun. M yang ketiga adalah menjaga jarak. Ya, baik anak-anakku, mari kita lanjutkan pembahasan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Iya, makhluk hidup di sekitar kita. Manusia tidak hidup sendiri. Hewan dan tumbuhan banyak ditemukan di sekitar kita. Manusia, hewan, dan tumbuhan memiliki ciri-ciri tersendiri. Hewan dan tumbuhan sebagai sumber makanan bagi manusia. Mereka diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan untuk manusia. Kita harus selalu bersyukur atas karunia Tuhan. Salah satu cara untuk bersyukur adalah dengan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Selain itu, kita harus banyak berdoa agar dimudahkan dalam belajar. Baik, anak-anak, siapa yang senantiasa bersyukur atas karunia yang diberikan oleh Tuhan? Iya, Pak Guru percaya pasti kalian semuanya senantiasa bersyukur. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak binatang cicak? Nah, cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri cicak sebagai makhluk hidup, yuk nyanyikan lagu berikut ini. Nyanyikan lagu sesuai dengan syair dan tanda kotak atau balok yang ada di bawah syair. Ya, Pak Guru percaya kalian sudah hafal nggak lagu Cicak di Dinding yang diciptakan oleh NN. Baik, coba perhatikan Pak Guru beri contoh bagaimana lagu Cicak di Dinding. 3, 2, 1. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Oke, begitu ya anak-anak cara menyanyikan lagu Cicak di Dinding. Ya, perhatikan anak-anak, di bawah syair cicak itu tandanya kotak pendek. Ya, berarti ini dinyanyikan dengan nada pendek. Betul sekali. Ya. Nah, di akhir syair ini ada kotak panjang, berarti dinyanyikan dengan nada panjang. Betul. Nah, syair baris pertama dengan syair baris kedua ini sama, ya. Yang panjang hanya di akhir syair. Berbeda dengan
syair ketiga dan keempat. Syair ketiga di akhir tandanya panjang, berarti dinyanyikan dengan nada panjang. Sedangkan di syair terakhir itu pertama panjang dan terakhir juga panjang. Baik, anak-anakku pasti semuanya bisa untuk melakukan nyanyi dengan judul Cicak di Dinding. Ya, baik anak-anakku. Nah, setelah mendengarkan contoh menyanyikan lagu Cicak di Dinding dari Pak Guru tadi, coba kalian nyanyikan lagu tersebut sendiri. Berani ya? Baik. Nanti ketika menyanyi, perhatikan pola iramanya, tanda yang ada di bawah syair tersebut. Nah, jika anak-anak mengalami kesulitan, mengalami kebingungan, jangan malu-malu untuk bertanya kepada teman, kepada orang tua, dan kepada gurumu. Ya, harus berani bertanya. Kalian sudah kelas 3. Betul sekali. Oke, Pak Guru lanjutkan. Perhatikan kembali syair lagu Cicak di Dinding. Ya, siapa yang tidak tahu ini gambar cicak? Iya, semuanya pasti tahu. Ada gambar apa ini di depan cicak? Ya, nanti kita bahas. Baik, berdasarkan syair lagu tersebut, cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak dengan cara merayap di dinding dan memerlukan makanan. Iya, betul. Makanan cicak apa? Ada yang tahu, anak-anak? Makanan cicak adalah nyamuk. Betul sekali. Coba lihat, perhatikan gambar di bawah ini. Ada cicak di dinding yang akan menangkap seekor nyamuk. Betul sekali. Baik, kita perhatikan anak-anak. Ikan juga makhluk hidup. Ikan memiliki beberapa ciri yang sama dengan cicak. Yuk kita bahas apa sih perbedaannya, ya? Yuk. Apa sih kesamaannya? Baik. Kita bahas pada cicak terlebih dahulu ya anak-anak. Cicak dapat bergerak. Iya. Itu tandanya makhluk hidup. Yang kedua, cicak bergerak dengan cara merayap. Ya, jadi cicak itu bergeraknya dengan cara merayap. Yang ketiga, cicak membutuhkan makanan. Kalau tidak makan, nanti bisa mati. Betul sekali anak-anak. Dan yang keempat, ciri-ciri cicak adalah cicak bernafas dengan paru-paru. Betul sekali. Nah, apa ciri yang kelima anak-anak? Kakinya ada bantalan perekat yang namanya spatula untuk merayap di dinding. Iya, kalau tidak ada perekatnya yang namanya spatula, cicak tidak dapat merayap di dinding. Pasti akan jatuh terus. Iya, betul. Jadi tahu ya anak-anak, ternyata kaki cicak itu memiliki spatula yang berfungsi untuk perekat pada saat merayap di dinding. Betul. Dan yang terakhir, cicak berkembang biak dengan cara bertelur. Ya. Nah, anak-anak, kita lanjutkan. Ciri ikan. Nah, apa sih nanti perbedaannya dengan cicak dan persamaannya juga? Ya. Kita lanjutkan. Ikan bergerak dengan cara berenang. Iya, berbeda dengan cicak. Kalau cicak itu ya bergeraknya dengan cara merayap, ikan dengan cara berenang. Baik. Dan yang kedua,
Ikan berenang dengan menggunakan siripnya. Ekornya untuk apa? Digunakan untuk membelok saat berenang. Belok arah kemana? Itu ternyata menggunakan apa? Ekornya, betul. Khusus sirip untuk berenang, ya. Sedangkan ekornya untuk membelok arah. Betul. Bisa dipahami anak-anak? Kita lanjutkan ya. Yang ketiga, ciri dari ikan adalah makanan ikan diantaranya cacing dan pelet. Siapa yang pernah memberikan makan ikan? Oh iya, Pak Guru percaya kalian pasti pernah memberi makan ikan. Ya. Pakai apa? Pakai pelet. Ya, betul sekali. Biar tidak takut ya. Iya. Yang keempat, ikan bernafas dengan insang. Insang berada di bagian kepala. Yang terakhir, ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Siapa yang pernah melihat ikan bertelur atau melihat telur ikan? Ya, beberapa dari kalian pasti pernah melihatnya. Ya, baik. Ya, kita bahas satu persatu anak-anak. Yang pertama, ciri-ciri makhluk hidup adalah makhluk hidup itu bernafas. Kalau tidak bernafas, mati. Ya, itu makhluk mati kalau tidak bernafas. Ya, yang kedua adalah makhluk hidup itu bergerak, betul. Bergerak, contohnya ikan bergerak dengan cara berenang. Ya, betul. Apa yang ketiga, anak-anak? Kita lanjutkan. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah makhluk hidup itu tumbuh. Tumbuh. Yang tadinya kecil menjadi besar. Betul sekali. Berikutnya, yang keempat, makhluk hidup itu membutuhkan makanan dan minuman. Pasti ini. Ya, kalau tidak makan menjadi lemes ya. Iya. Berikutnya, makhluk hidup itu berkembang biak. Untuk apa tujuan berkembang biak? Nanti kita bahas ya. Berikutnya, makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Ya. Kalau yang masih bingung, nanti Pak Guru jelaskan pada materi selanjutnya. Nah, kita bahas satu persatu ya anak-anak. Pasti tetap semangat? Iya, baik. Kita lanjutkan. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah makhluk hidup itu bernafas. Ya. Semua makhluk hidup itu bernafas. Kalau tidak bernafas, mati. Ya. Itu ya. Bisa dipahami ya anak-anak? Oke. Yang kedua adalah bernafas adalah proses mengambil oksigen dari luar dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Ya. Jadi mengambil kemudian mengeluarkan karbon dioksida. Ingat, yang diambil itu oksigen. Oksigen itu diperlukan makhluk hidup untuk membakar makanan di dalam tubuh. Ya. Jadi, apa sih kita mengambil oksigen? Tujuannya adalah untuk membakar makanan di dalam tubuh kita, ya. Atau tubuh hewan, gitu ya. Berikutnya, pembakaran itu menghasilkan energi. Nah, ternyata ada rentetannya. Ya. Yang terakhir, energi yang dihasilkan digunakan untuk bergerak dan beraktivitas, untuk bekerja, untuk berlari, ya. Itu ternyata bersumber dari kita bernafas mengambil oksigen dari luar. Bisa dilanjutkan anak-anak? Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah
makhluk hidup itu bergerak. Ya, lihat, ada gambar apa ini anak-anak? Burung elang. Iya, betul. Itu contoh burung elang sedang terbang. Ya. Kita jelaskan makhluk hidup itu bergerak. Bergerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Gerak manusia dan hewan dapat kalian lihat dengan jelas. Ketika bergerak, manusia dan hewan menggunakan alat gerak. Alat gerak manusia adalah tangan dan kaki. Iya. Sedangkan alat gerak hewan ada beberapa macam. Dapat berupa sayap, berupa kaki, atau berupa sirip. Ya, tergantung jenis hewannya. Kalau sayap dipakai untuk bergerak oleh hewan apa? Burung contohnya. Kalau kaki, kuda, sirip, ikan. Ya, betul sekali anak-anak. Nah, burung bergerak dengan sayap ketika terbang, ya. Siapa yang pernah melihat burung terbang? Ya, menggunakan sayap ya anak-anak. Betul. Nah, jika tidak terbang, burung bergerak dengan apa anak-anak? Dengan kaki, betul. Tidak dengan sayap ya. Sayap itu dipakai ketika terbang. Kuda bergerak dengan kaki. Betul, kuda berlari dengan kaki. Kuda itu tidak memiliki sayap, berbeda dengan burung. Ya. Ya, Pak Guru lanjutkan. Tadi Pak Guru menyebutkan alat gerak hewan ada yang menggunakan sirip. Contohnya hewan apa? Ikan. Betul sekali. Siapa yang punya ikan di rumah? Di mana? Memeliharanya di kolam. Iya, boleh. Di akuarium. Boleh, ya. Berikutnya, tumbuhan bergerak tetapi tidak mudah untuk dilihat. Berbeda dengan manusia atau hewan. Contoh tumbuhan bergerak apa anak-anak? Contohnya pada tanaman putri malu. Betul. Putri malu akan bergerak ketika kita sentuh atau tersentuh. Itu ya, menandakan bahwa makhluk hidup itu bergerak. Baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Baik anak-anak, kita lanjutkan pada ciri makhluk hidup yang ketiga. Makhluk hidup itu tumbuh anak-anak. Bagaimana penjelasannya? Makhluk hidup tumbuh yaitu bertambah besar. Yang tadinya kecil, setelah beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, beberapa tahun bahkan akan bertambah besar. Contohnya apa? Nah, anak-anak pernah melihat seekor anak ayam? Ya, anak ayam berasal dari telur yang menetas. Ya, setelah beberapa hari dari menetas, anak ayam berubah menjadi besar, tumbuh, ya, dan akhirnya anak ayam itu tumbuh menjadi seekor ayam dewasa. Betul sekali anak-anak. Ya, kita lanjutkan ya. Ciri makhluk hidup yang keempat anak-anak, makhluk hidup itu membutuhkan makan. Ya, kenapa harus makan? Ya, seluruh makhluk hidup memerlukan makanan. Kalau tidak makan, nanti proses pertumbuhan menjadi terganggu. Iya, betul sekali anak-anak. Jadi, makhluk hidup itu memerlukan makanan. Makanan manusia berasal dari hewan dan tumbuhan. Makanan hewan berbeda-beda tergantung jenis hewannya. Contohnya apa? Contoh kambing. Makan apa anak-anak? Rumput, betul. Kerbau makan rumput. Berbeda dengan ayam.
Makannya apa? Biji-bijian. Betul. Berbeda dengan ikan. Tadi ikan makan apa anak-anak? Masih ingat? Makan cacing. Betul. Makan pelet. Betul. Bisa dilanjutkan ya anak-anak? Ya. Ciri makhluk hidup yang kelima adalah makhluk hidup itu berkembang biak. Ya. Berkembang biak merupakan kemampuan dari makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan, ya, untuk menghasilkan keturunan. Ingat, ya, perkembangbiakan untuk melestarikan jenisnya. Coba kalian bayangkan anak-anak, ketika hewan tidak melestarikan atau menghasilkan keturunannya, maka hewan tersebut akan punah. Kalau sudah tua akan mati dan tidak memiliki keturunan. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Berbeda dengan hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Ya, contohnya apa? Pada hewan kucing. Hewan kucing berkembang biak dengan cara melahirkan. Sedangkan ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Betul. Telur nanti dikerami, kemudian menetas sebagai anak ayam. Betul sekali. Berikutnya, tumbuhan berkembang biak dengan berbagai cara. Contohnya apa? Pada tanaman pisang berkembang biak dengan tunas. Ya. Tunas setelah sekian hari, sekian bulan akan tumbuh menjadi tanaman pisang dewasa. Begitu seterusnya, tanaman pisang dewasa akan tumbuh tunas kembali. Jadi tidak akan pernah habis keturunannya. Lanjutkan ya anak-anak. Ciri-ciri makhluk hidup yang keenam adalah makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Semua makhluk hidup menanggapi rangsang. Ya, kemampuan makhluk hidup memberi tanggapan rangsang disebut dengan istilah iritabilitas. Ya. Iritabilitas pada hewan dan manusia menggunakan panca indera. Nah, pasti panca indera pada manusia dan hewan. Nah, kita bahas. Panca indera terdiri dari mata yang fungsinya untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk mengecap, dan kulit untuk meraba. Bisa dipahami anak-anak? Kita ulang lagi ya. Panca indera pada manusia dan hewan. Satu, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah berfungsi untuk mengecap, dan kulit untuk meraba. Paham ya anak-anak? Baik, kita lanjutkan. Nah, betul. Itu gambar cicak dan ikan. Kita lihat persamaannya. Ya, cicak dan ikan memiliki persamaan dalam berkembang biak. Keduanya berkembang biak dengan cara bertelur. Siapa yang pernah melihat telur ikan? Ya. Ikan dan cicak bertelur dalam jumlah banyak.
Contohnya, salah satu jenis ikan yaitu ikan mas. Siapa yang pernah melihat ikan mas? Ya betul, ikannya indah ya. Kalau dilihat di kolam gitu ya. Banyak ikan mas dijadikan sebagai ikan hias di taman rumah ya, di akuarium. Betul sekali. Ternyata ikan mas sekali bertelur dapat menghasilkan lebih dari 1.000 butir telur anak-anak. Coba bayangkan, banyak sekali ya. Ikan mas sekali bertelur menghasilkan 1.000 butir telur lebih ya. Luar biasa anak-anak. Nanti anak-anak bisa mengembangbiakan ikan mas ya. Supaya apa? Cepat, banyak. Ya, betul. Bayangkan, telur ikan sebanyak 1.000 butir. Tahukah bagaimana menulis bilangan 1.000 anak-anak? Ada yang sudah bisa? Kalau belum, ya kita belajar bareng-bareng Pak Guru ya. Ya, anak-anak, kita akan belajar membaca bilangan. Tentunya di kelas 1 dan kelas 2 kalian sudah belajar membaca bilangan sampai dengan ratusan ya anak-anak. Ya, contoh pertama lihat. Angka berapa anak-anak? 10 dibaca berapa? 10. Betul sekali. 10. Semuanya paham ya anak-anak? Ya, Pak Guru percaya kalian sudah paham dan bisa untuk menulis bilangan 10. Berikutnya, baris yang kedua, 100 dibaca 100. Dibaca berapa anak-anak? 100. Ya, betul. Nolnya ada 2 di belakang angka 1. Nah, yang ketiga, lihat, perhatikan, silakan dicermati. 1.000. Dibaca berapa anak? 1.000. Ada berapa angka di belakang angka 1? 1, 2, 3. Ternyata ada 3. Kalau penulisan bilangan di belakang ada 3, maka dibaca ribuan. Bisa dipahami anak-anak? Ya, kita lanjutkan ya. Nah, kita belajar bagaimana mengenal nilai tempat. Di kelas 2 sudah pernah ya anak-anak? Sampai ratusan. Ya, perhatikan balok yang ada pada tabel. Ya, dari satuannya dulu. Di sini ada berapa balok anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti satuannya berapa anak-anak? 6. Betul sekali. Kemudian di kolom puluhan ada berapa ini anak-anak? 10, 20, 30, 40, 50. Ya, ada 5 tumpuk. Berarti ada 50. Ya. Di kolom ratusan, perhatikan anak-anak. Ini satu tumpuk ada 100. Ini ada berapa anak-anak? 1, 2, 3. Berarti ada 300. Bisa dipahami anak-anak? Ya, terima kasih kalau bisa dipahami. Kita lanjutkan pada kolom ribuan. Ada berapa di sini anak-anak? 2? Ya, 2. Berarti 1.000, 2.000. Betul sekali. Kalau dibaca bagaimana anak-anak? 2.356.
Betul, kita bahas berikutnya terkait dengan nilai tempat pada bilangan 2356. Ya, yang pertama, angka 2 pada bilangan 2356 menempati nilai tempat ribuan. Dan bernilai berapa anak-anak? 2000, betul sekali. Ya. Yang kedua, angka 3 pada bilangan 2356 menempati nilai tempat ratusan. Dan bernilai berapa anak-anak? 300. Betul anak-anak, luar biasa. Bisa ya? Yang ketiga, angka 5 pada bilangan 2356 menempati nilai tempat puluhan dan bernilai berapa anak-anak? 50. Betul. Berikutnya, angka 6 pada bilangan 2356 menempati nilai tempat satuan dan bernilai 6. Ya, betul. Nah, lambang bilangan 2356 dibaca dengan 2356. Baik anak-anak, sampai di sini ada pertanyaan. Ya, kita lihat nilai tempat dari bagian belakang. Dari satuan, puluhan, ratusan, yang terakhir ribuan. Ya, betul. Kita lanjutkan, yuk. Ayo berlatih anak-anak. Silakan disiapkan alat tulisnya. Kita berlatih dulu. Apakah pekerjaanmu nanti sudah benar? Kalau sudah benar berarti anak-anak sudah memahami materi pada pelajaran hari ini dari Pak Haryanto, ya. Coba anak-anak ambil pensil dan kertas atau buku. Soal yang pertama anak-anak, ayo, ada bilangan 1, 3, 2, 1. Dibaca apa ayo anak-anak? Silakan dipasangkan dengan menarik garis lurus, ya. Sesuai dengan jawaban yang tepat, ya. Silakan anak-anak. Nomor 2, 5, 4, 2. Dibaca apa coba anak-anak? Pasti bisa, ya. Pak Guru percaya. Kalian tadi sudah memperhatikan materi dengan baik. Sudah? Ya, dilanjutkan nomor 3 ya anak-anak. 3, 1, 1, 2. Dibaca apa coba anak-anak? Pasti kalian sudah bisa ya. Silahkan ditarik garis lurus dengan nama yang sesuai. Sudah? Dan yang terakhir adalah 4, 0, 1, 5. Silakan ditarik garis lurus dengan nama yang tepat. Nanti Pak Guru bahas satu persatu. Coba jawaban kalian betul semua atau tidak. Tapi Pak Guru percaya jawaban kalian pasti betul semua. Ya. Ada yang belum selesai? Ya, silakan Pak Guru beri waktu sedikit. Ya, sebelum kita bahas dari nomor 1. Sudah anak? Ya, coba kita bahas. Nomor 1 jawabannya apa? Iya. 1, 3, 2, 1 ternyata kalau dibaca 1320
Ya, 1321. Iya. Anak-anak, kita lanjutkan nomor 2. 2542. Siapa yang benar? Benar semua? Iya, baik. Nomor 3. 3112. Kalau dibaca 3112. Betul. Dan soal yang terakhir adalah 4015. Kalau dibaca 4015. Betul sekali. Semuanya benar anak-anak? Hore, Pak Guru beri jempol ya. Semangat belajar agar tetap bisa untuk meraih prestasi ya. Baik anak-anak, mungkin materi tema 3 subtema 1 kita akhiri tentang ciri-ciri makhluk hidup ya. Di situ ada nilai tempat ribuan. Silahkan dipelajari kembali. Semoga bermanfaat. Dari Pak Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.